Pada kuliah ini akan dibicarakan lanjutan topik reaksi substitusi, yaitu bagaimana reaksi tersebut bisa berlangsung. Pertama, kita bicarakan pada reaksi substitusi nukleofilik. Terdapat beberapa faktor mengapa reaksi tersebut bisa berlangsung. Faktor pertama adalah adanya potensi dari karbon yang bermuatan positif atau disebut sebagai karbon pusat elektrofil yang mengikat gugus yang bisa dilepaskan. Pada slide, karbon pusat elektrofil tersebut terbentuk karena karbon terhibridisasi sp3 mengikat heteroatom seperti oksigen, nitrogen, sulfur, atau unsur halida misalnya fluor, klor, atau brom. Sebagaimana saudara telah pelajari di SMA atau pada kuliah kimia dasar, muatan positif kecil pada karbon elektrofil tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan keelektronegatifan antara karbon dengan unsur X, sehingga terbentuk ikatan C dengan X di mana karbon membawa muatan positif kecil dan X bermuatan negatif. Selain pada karbon sp3, pusat elektrofil yang potensial juga bisa terjadi pada karbon sp2 gugus karbonil. Misalnya pada senyawa asetil klorida atau suatu ester. Walaupun elektron ikatan pi bisa menghalangi substitusi nukleofilik, namun dengan adanya oksigen memungkinkan terjadinya interaksi nukleofil elektrofil sehingga memberi kemungkinan X bisa lepas. Oleh karenanya, apabila X terikat kepada alkena atau benzen, potensi terbentuknya karbon pusat elektrofil yang mencukupi untuk bereaksi secara substitusi nukleofilik menjadi tidak ada. Selain itu, seringkali gugus heteroatom yang terikat ke alkena, misalnya gugus hidroksida, merupakan tautomer yang tidak stabil. Namun demikian, turunan alkena seperti fosfoenol pirufat dan gugus diazo pada ion fenil diazonium dapat melakukan reaksi substitusi nukleofilik. Faktor kedua adalah adanya nukleofil, yaitu spesies bermuatan negatif atau netral tetapi mengandung gugus dengan pasangan elektron bebas yang bisa berinteraksi dengan pusat elektrofil. Nukleofil tersebut haruslah cukup kuat untuk tidak semata-mata berinteraksi secara fisik, tetapi juga mampu memaksa gugus X keluar. Faktor ketiga, apabila gugus X dapat dilepaskan sebagai anion, yang pada prinsipnya merupakan juga suatu nukleofil, dan nukleofil yang lepas tersebut bisa stabil di luar. Jadi, bisa lepas saja tidak cukup. Stabil di sini bisa dalam pengertian struktur, yaitu apabila muatan negatif bisa disebarkan ke bagian lain, sebagaimana dijelaskan dengan struktur resonansi, atau stabil karena lingkungan mengubahnya menjadi spesies lain yang lebih stabil, seperti anion basa kuat menjadi asam lemah. Secara umum, karena gugus lepas juga merupakan nukleofil dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi kimia kembali dengan karbon elektrofil secara kimia, maka reaksi balik juga bisa terjadi. Dan oleh karenanya, reaksi substitusi nukleofilik merupakan reaksi keseimbangan. Selanjutnya, pada reaksi substitusi elektrofilik, faktor utama terjadinya reaksi tersebut adalah adanya elektrofil kuat seperti ion Br+. Karena spesies nukleofil diperankan oleh elektron yang terdapat pada ikatan pi cincin benzen yang relatif bukan nukleofil kuat. Faktor kedua adalah interaksi nukleofil ikatan pi dengan elektron kuat yang disertai dengan mempertahankan stabilan elektron V aromatik, melahirkan reaksi pergantian gugus yang bersifat elektrofilik. Sebagai penutup pada bagian ini, perhatikan 6 struktur molekul atau ion pada slide dan jawab masing-masing pertanyaan berikut. Yang pertama, manakah yang merupakan nukleofil kuat antara ion fenolat dan ion alkoksida?
Kedua, identifikasi gugus lepas apabila asetilkolida dan anhidrida asetat melangsungkan reaksi substitusi. Manakah nukleofil ikatan Pi yang lebih kuat, pada benzen atau pada fenol?